Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa bertemu lagi di channel saya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa amalan yang bisa kita lakukan ketika kita haid. Sebelum kita masuk, kita perlu memahami dulu hakikat haid bagi seorang perempuan. Jadi teman-teman, di dalam Al-Quran disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang wanita yang haid atau tentang haid, maka katakanlah bahwa haid itu adalah suatu penyakit. Maka jauhilah atau jangan dicampuri wanita itu ketika dia sedang haid. Nah, itu adalah salah satu ayat yang membahas tentang haid. Jadi haid itu kalau di dalam bahasa Indonesia disebut menstruasi ya, atau dalam bahasa Inggris menstruation. Nah, itu adalah suatu peristiwa yang wajar yang terjadi pada seorang perempuan setiap bulannya. Ya, rata-rata memang normalnya terjadi setiap bulan pada perempuan yang dia masih dalam masa subur ataupun dia sudah mencapai balik. Nah, teman-teman, seorang perempuan yang sudah balik, sudah mengalami menstruasi, otomatis dia sudah terbebani oleh kewajiban-kewajiban dan dia juga sudah harus menjauhi larangan-larangan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensinya kalau perempuan sudah balik, maka kalau kewajiban sudah dibebankan atas dirinya, maka itu harus dilakukan. Karena kalau tidak dilakukan, dia menjadi berdosa. Berbeda dengan sebelumnya, ketika dia belum mengalami haid, maka kewajiban-kewajiban itu belum terbebani atas dirinya. Artinya, kalau misalnya seorang perempuan belum mengalami menstruasi, terus dia meninggalkan sholat, dia belum berdosa gitu. Tapi kalau dia sudah mengalami menstruasi, kemudian dia dalam masa suci dan dia tidak melaksanakan sholat atau dia meninggalkan sholat, maka dia sudah berdosa. Begitu juga dengan kewajiban puasa, kewajiban menutup aurat, kewajiban untuk zakat dan seterusnya. Nah teman-teman, perempuan itu sering diidentikan dengan kurangnya iman atau kurangnya agama. Teman-teman pernah dengar nggak kalimat itu? Jadi kalau perempuan itu dianggap ya bukan manusia yang sempurna gitu, karena ya agamanya kurang, imannya kurang, akalnya kurang, bahkan seperti itu. Nah teman-teman, mungkin salah satu penyebabnya adalah karena perempuan itu mengalami haid. Nah ketika perempuan mengalami haid, kan dia tidak melaksanakan sholat, dia tidak melaksanakan puasa, juga tidak mengaji dan seterusnya. Nah, apakah memang benar perempuan itu adalah makhluk yang kurang agama dan kurang iman? Kalau saya sih nggak setuju. Jadi perempuan itu ya kedudukannya sama dengan laki-laki, selama dia tetap bertakwa, beriman, tetap beramal soleh, seperti itu. Nah, sekarang kita perlu mensiasati ketika kita haid, itu kan kita sudah meninggalkan sholat, meninggalkan puasa ya. Apa yang harus kita lakukan? Kita masih bisa kok melakukan beberapa amalan. Yang pertama, berzikir. Nah, berzikir itu pada intinya adalah mengingat Allah. Mengingat Allah dalam bentuk kalimat-kalimat thayyibah. Nah, berzikir yang paling utama adalah kalimat La ilaha illallah. Nah, kalau yang sering saya dawamkan saya sendiri itu, zikir saya adalah istighfar. Kenapa? Karena dengan istighfar itu saya menjadi tenang. Karena begini, kadang ada pikiran-pikiran negatif gitu ya, atau kita merasa asik nggak sholat gitu, kita punya waktu luang. Nah di situ itu menurut saya perasaan yang kurang tepat. Jadi saya mengatasinya adalah dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, itu adalah perasaan yang salah. Berarti kalau saya menganggap bahwa saya nggak sholat itu adalah suatu kesenangan, itu berarti saya menganggap sholat sebagai suatu beban gitu. Nah kemudian amalan apa lagi yang bisa kita lakukan ketika haid adalah yang kedua, yaitu kita
berdoa, banyak-banyak berdoa. Kita berdoa misalnya, kan gini ya, orang sedang sholat, itu pada intinya adalah sedang berdoa. Nah, mereka berdoa, kenapa kita tidak berdoa? Ya udah, kita ketika mereka sholat, kita bisa tetap mungkin mengambil jeda waktu untuk berdoa secara khusus. Meskipun berdoa itu ya tidak ada batas waktunya, kita boleh berdoa kapanpun. Seperti itu, tidak hanya di waktu sholat. Kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan bersedekah. Bersedekah apapun, boleh dalam bentuk harta ya, dalam bentuk harta, dalam bentuk ilmu, dalam bentuk tenaga, membantu orang lain seperti itu. Nah, yang keempat, dengan menuntut ilmu. Misalnya mendengarkan tausiah di YouTube atau membaca buku. Begitu. Otomatis waktu kita nggak sia-sia gitu. Nah, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita tetap bisa kok mengaji. Jadi memang ada teks ayat yang menyatakan la yamassuhu illal mutahharun. Tetapi sebagian ulama memahami bahwa yang dimaksud di situ yang tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali yang disucikan itu adalah maksudnya tidak ada yang bisa menyentuh Al-Qur'an yang di Lauhul Mahfuz kecuali malaikat-malaikat yang disucikan. Begitu. Kenapa ada yang menafsirkan seperti itu? Karena pada zaman Rasulullah, mushaf Al-Quran seperti yang kita pegang saat ini itu belum ada. Nah, bagaimana kemudian ada larangan tidak boleh membaca mushaf Al-Quran padahal mushaf pada saat itu belum ada. Dan lagi pula kalau misalnya sebelum tidur itu kita membaca misalnya Al-Ikhlas, kemudian An-Nas, Al-Falaq, itu kan juga ayat Al-Quran gitu ya. Nah, hanya saja tidak perlu memegang mushaf. Nah, kalau bagi saya membaca Al-Quran ketika haid ya sebaiknya dengan tidak memegang mushaf. Itu sebagai sebuah bentuk etika. Tapi saya bukan termasuk yang berpendapat bahwa memegang mushaf ketika haid itu adalah haram. Tidak. Saya masih ikut pendapat bahwa memegang mushaf Al-Quran ketika haid itu masih boleh. Tapi kalau kita mengedepankan sisi etika, maka sebaiknya kita tidak membaca mushaf Al-Quran ketika haid. Kita bisa membaca Al-Quran lewat HP misalnya, kan bisa ya. Atau kita murojaah, begitu. Murojaah maksudnya mengulang hafalan, itu masih bisa. Itu juga masih dalam rangka membaca Al-Quran. Begitu ya teman-teman. Semoga dengan beberapa amalan yang kita lakukan pada saat haid itu menjadikan kita tetap imannya bertambah, kemudian agama kita juga tidak berkurang karena kita punya kesempatan yang sama dengan laki-laki untuk tetap beramal soleh, untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mencerahkan. Kalau ada salahnya itu datangnya dari diri saya sendiri, kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman mau berkomentar, mengomentari apa yang sudah saya sampaikan tadi, teman-teman bisa meninggalkan komentar di kolom ya, di kolom komentar. Dan insya Allah kalau memang itu perlu untuk saya tanggapi, akan saya tanggapi di video selanjutnya. Terima kasih.